6-7 bulan gitu. Ada abangnya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Salim. Salam. Kok kita jelek banget sih duduknya? Tunggu. Kita juga formasi kita juga kacau banget. Iya. Udah mana kita demplon ya Itu kan. susah ruangnya sih. Itu kan enak Asli. tuh. Slimming. Oh, ngaturnya juga enak deh. Gimana sih berdua ada Apa? kamar gitu atau gimana? Live? Enggak buat- sih, enggak. Ini Enggak. di ruang TV kami yang TV-nya nggak menyala aja Iya. gitu. Kadang kita suka minjem sama kelurahan terdekat. Oh, Sebel. Hai Kal, apa kabar Kal? Alhamdulillah baik kan Kak. Masya Allah, lama bener nih lo nih lagi sama Haikal lama banget Lama kita banget. nggak ketemu, beneran cuma lihat di sosial media doang gitu karena emang, masa kan tadi gue sempat cerita Kal kalau kita Iya. terakhir ketemu tuh zaman-zaman kita di Trax, iya kan? Oh my god, iya gila. Iya parah Iya, kan? iya. Asli ya, maksudnya kita sama-sama Trax Ambassador dulu, cuman bedanya kan kalau gue lanjut siaran, kalau Haikal lanjut bisnis ya. Iya, saya lebih mencari cuan Bu ternyata. Iya, Iya. wajib. Ini nih mereka tuh bisa dibilang, kalian tuh bisa dibilang nikah muda gak sih waktu kalian nikah Umur tahun berapa tuh? 2017 itu? gue umurnya itu 27, Haikal 26. Oh benar, berarti Iya. sama banget kayak kita. Kayak kita. Tapi kalian berdua seumuran atau gimana? Seumuran, Seumuran. cuman kadang kelihatan tuaan dia aja. Ya, ini mah efek dari oksidasi dari udara ya. Kasihan sih. Iya, Iya lagi, biasa. Kalau Baba itu lebih tua kelihatannya kalau bapak-bapak gitu ya. Iya. Tapi kalau lu enggak sih brother masalahnya. Terus kenapa dipanggilnya Baba sama Bibu tuh? Kenapa sih? Karena Baba itu kan maksudnya Baba itu kan orang Betawi campur Palembang. Terus kalau by the way. sayangku sinyalnya sayangku. Sorry, Sinyal udah nih. lebih bagus belum? Masih Tapi bebayang tapi walaupun masih suaranya masih kota-kota aman. tapi suara sih masuk sih. Sip, Oke. aman. Aman nih. Ini aman nih. Oke, gue matiin wifi gue di HP yang lain, jadi fokus ke sini. Oh, baiklah. oke. Itu ngaruh ya ternyata ya. Ngaruh. Biasanya laki-laki lebih ngulik begituan. Dia lebih paham. Benar. Kalau kita sih sorry banget nggak paham yang gitu-gitu lah. Iya. Oke, tadi balik lagi. Kalian waktu itu memutuskan untuk menikah gitu ya. Setelah, maksudnya kalian berdua tuh adalah bisa dibilang pebisnis dua-duanya. Ya nggak sih? Haikal bisnis, Nay kamu juga bisnis. Sekarang Bu Nay manggilnya ya. Kamu dua-duanya tuh emang saling mensupport bisnis satu sama lain dari dulu gitu. Iya. Itu sejak waktu kalian pacaran gitu ya, kalian kemudian memutuskan menikah dengan membawa membawa bisnis masing-masing. Itu kalian sebelumnya ada kayak kesepakatan gitu nggak sih? Kayak I do my own business and you do you gitu atau gimana? Babe, aku mau ngambil ada label ya namanya. Oke. Jalan. Coba. Bisa Throwback Bang. dikit. Throwback dikit gimana coba? Sebenarnya aku tuh bikin bisnis pertama gara-gara Haikal awalnya. Jadi dia tuh mewadahi aku ketika gua magabung. Jadi dia tuh suka gambar itu, kayak suka gambar. Terus aku ngobrol sama dia, kayak aku tuh suka gambar lalala. Terus akhirnya dia bilang, kamu mau nggak bantuin aku buat ngerjain bisnisnya kakakku, namanya Mekanisme KIA. Iya, kayak. Ya, tapi aku jadi bawahannya dia, kayak buat apa sih dulu tuh? Desainer. Buat desainernya dia. Jalan kayak berapa bulan, bulanan. Terus akhirnya aku bentrok sama Haikal karena ternyata pas masuk dalam dunia kerja, akunya masih belum bisa membedakan antara profesional sama pacaran. Akhirnya aku keluar. Oke, jadi itu tuh itu juga nggak kepikiran ya. Itu pasti Jadi ada konflik-konflik juga ada tuh. Iya, Kadang suka jadi kecampur. pribadi ke kerjaan, ke bisnis gitu ya jatuhnya ya. Oke. Terus how did you guys handle it? Karena itu menurut gue, maksudnya kami berdua aja nggak punya bisnis masing-masing. Kalau kalian kan punya bisnis masing-masing, and then kalian mungkin punya bawahan banyak juga. Terus campur lagi, lo pacar gue, lo istri gue, tapi bisnis juga tuh gimana sih cara
apa ya ngebedainnya gitu? Iya, to be honest memang nggak mudah sih, apalagi ketika dulu pertama kali masih pacaran ya. Kayak tadi Namira cerita juga kan dia sempat nggak bisa ngebedain antara gimana dia pacaran, apa kita pacaran sama pekerjaan gitu. Sampai akhirnya tuh dia mundur dari proyek itu karena dia juga merasa jadi baperan, terus akhirnya mundur. Terus gue malah bilang ke dia kayaknya kamu harus udah bikin brand sendiri gitu. Akhirnya tapi sebelum itu aku kerja dia juga. Oh iya, dia sempat kerja juga di brand kalau brand yang satu lagi namanya Bia by Zaskia Meka. Terus setelah dari Bia akhirnya ke Terinaya ya kamu? Aku abis itu kerja di majalah. Maksudnya aku masuk lagi ke brand baju dia, tapi aku ngerasa kayak lebih bisa menghandle. Tapi akhirnya kayak aku mikir-mikir kalau seandainya aku selalu di bawahnya dia, maksudnya ngebantuin dia, aku nggak punya karir sendiri nih lama-lama kayak gitu. Ngobrol sama Haikal, dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau seandainya kamu mau keluar tapi kamu mau punya karir sendiri, it's okay. Akhirnya aku keluar, aku kerja di majalah, dan aku akhirnya buka bisnis sendiri. Jadi perjalanan ketika aku mau bikin bisnis itu sebenarnya ada dianya juga. Mungkin kalau dia nggak memfasilitasi aku buat berkarya bikin sesuatu, mungkin aku nggak ada di tahap sekarang juga sih. Oke, jadi emang support luar biasa aja dari satu sama lain gitu ya. Itu kan ketika lagi pacaran ya, ketika sudah menikah dan punya anak, tambah kan lagi tuh. Ada tambah kewajiban nih ngurus anak, pembagian kerjanya kayak gimana tuh? Boleh nggak agak bagi-bagi schedule hari-hari gitu? Kalau punya kesibukan, lu punya kesibukan. Jadi betul Kak. Jadi gue tuh memang ketika awal menikah sama Namira, gue ngelihat dia juga kan sebenarnya punya potensi yang luar biasa di bidang konten kreator kan. Jadi pada saat itu gue bilang kayak gue nggak pernah menghalangi lo punya karir sendiri, silahkan aja. Selama memang lo nggak lupa tugas utama lo sebagai seorang istri dan seorang ibu, karena fitrahnya lo tuh di situ sebenarnya gitu. Akhirnya dengan kesepakatan itu selama 2 tahun pertama sebenarnya 2 tahun setahun setengah lah ketika Haula lahir, Namira sangat fokus menjadi seorang ibu tuh. Benar-benar kalau bisa dibilang kontennya memang hanya sebatas seputar Haula aja gitu. Tapi setelah itu dia izin ke gue, dia bilang kayak aku pengen lebih serius lagi untuk konten kreator gitu, pengen lebih mantap di sana gitu. Terus gue bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ketika dia banyak di konten kreator, tugasnya Haula karena waktu dulu masih tinggal sama mertua, banyak mertua bantuin gitu. Jadi mertua banyak helper untuk ngurusin anak juga. Tapi karena per tahun ini kita pindah rumah, jadi mertua udah nggak ada kan. Jadi kita lebih kerja sama berdua, dan sekarang apalagi waktu WFH ini, ketika memang gue bisa nemenin Haula main, gue temenin Haula main. Kayak misalnya dia ada sekolah online gitu, misalnya Namira kebetulan pada saat itu ada live atau lagi ada apa, jadi gue nemenin Haula sekolah gitu. Itu stop sampai di situ. Kak, gimana rasanya mendampingi seorang anak berusia di bawah 3 tahun kemudian online school tuh gimana? Karena itu? Kion kan belum sekolah ya, jadi I didn't feel that. Dan gimana? Report yang selama ini kami terima, yang namanya online school itu, waduh. Gitu. Gimana? Bener. Pusingnya. Membangun mood anak itu untuk mau sekolah tuh luar biasa sulit sebenarnya. Karena Haula tuh kalau dengar kata sekolah, dia tuh kayak ada aja alasannya. Kayak kalian ya? Kayak kalian. Iya, kayak kita. Sepertinya nggak cuma kalian deh, tapi sepertinya kita juga kalau dengar kata sekolah. Terus kalian gimana ngakalinnya? Pertama yang diakalin adalah dia itu kita ikutin beberapa sekolah sebenarnya. Ada yang sekolah reguler, ada yang khusus agama, ada yang memang dulu kursus renang kan. Cuman yang sekarang masih berjalan 2 kan, ada kursus 3, ada si Cida tuh untuk kayak memorical. Tapi itu udah lagi pandemi ini lagi nggak ada. Lagi stop. Terus yang masa kecil, nah kalau masa kecil kita akalinya adalah semua sekolahnya tuh kita bikin
kita bedain ruangan. Jadi ketika dia mau sekolah tuh kita bikin ke satu ruangan tertentu. Jadi dia memang udah mempersiapkan dirinya untuk kayak gue tuh pingin pergi sekolah. Iya. Oh, that's good. Jadi kalian bikin ambience itu berbeda, Iya. biar Haula tetap kalau kesini aku adalah belajar. Oke, aku bertemu selain dengan duniaku gitu ya. Betul. Dan kalau seandainya dia kayak ada sekolahnya reguler itu, aku bajunya itu dia yang kayak dia tahun ini baju buat sekolah reguler tuh kadang-kadang bajunya tuh itu aja. Oke. Kebiasaan kayak gitu. Jadi akhirnya pernah nggak maksudnya kayak nemuin kesulitan dari berapa hari sebulan, ini kan, udah kayak sebulan lebih kan? Kalian pernah nemuin yang kayak gue migran tuh seluruh kepala ya, migran bukan sebagian gitu. lagi seluruh Udah kepala. ada nggak momen itu selama kalian bersama bertiga? Kalian di rumah ada Mbak juga? Tiba-tiba nggak mau video call, terus dia kabur. Terus akhirnya dia maunya sama ibunya, secara aku lagi ada kerjaan, mau nggak mau stop dulu. Terus dia maunya semuanya seluruh rumah ini ikutin dia sekolah. Mohon Dan maaf. mbaknya kita berdua, jadi kita harus pantengin dia sekolah. Kayak dia orang apa? Maksudnya sebegitunya dia mau sekolah, dia bilang, ya kalau aku mau, tapi semuanya ikut, dia bilang kayak gitu. Udah. Ya ampun, akhirnya kalian tuh sampai di usia di mana Haula sudah bisa menjawab dan memberikan opininya. Dan untungnya kursusnya masih belajar ya. Coba kebayang kursus jahit atau kursus nyetir Juliana Jaya, kan kebayang. Seluruh anggota keluarga ngikutin. Masa nyetir ya kagak muat, apalagi kalau ntar mobil Ayla. Iya, waduh, nggak muat kalau Ayla sama aja. Ngomong kalau kalian, maksudnya kalian dengan opininya Haula, I mean she's masih baby lah buat kita tuh, pokoknya akan jadi forever baby-nya kita gitu. Dan sekarang udah gitu, sekarang dia udah bisa ngasih pendapat, dia udah bisa ngasih opini yang dia kadang bisa mungkin perasaannya juga, menunjukin emosinya. Benar, yang mungkin kadang nggak sejalan sama kalian gitu. Kalau kalian sendiri tuh ngadepin ketika anak lagi kayak gitu tuh gimana sih? Di tengah kesibukan itu? Iya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita mencoba menjadi pendengar dulu buat Haula, kita selalu mendengarkan dulu pendapat dia apa, dan ketika dia sudah mengutarakan pendapatnya, coba kita jelaskan dengan apa yang kita pahami gitu loh. Jadi kita kasih tahu kalau misalnya kita jarang sih bilang Haula itu salah, itu jarang. Biasanya kita ngomong kayak misalnya Haula kalau begitu itu bisanya di hari libur. Cuman kalau misalnya hari sekolah kamu itu tetap harus berkegiatan karena teman-teman kamu pun juga sekolah kayak gitu. Jadi kayak kita ajarin buat dia mengutarakan pendapatnya juga dia gitu. Anak-anak kayak seumuran kayak anak kita gitu ya, kayaknya merasa lagi zamannya untuk mereka coba merangsang kayak pikirannya gitu loh, kayak lagi mencoba membentuk framework berpikir gitu. Itu kayaknya kalau misalnya pun kita bukan jadi teman diskusi dia yang baik, khawatirnya malah itu nggak tersalurkan sih, ya nggak sih? Iya. Setuju. Karena mungkin nggak tahu ya, maksudnya gue senang banget ketemu kalian yang sama pemikirannya kayak kami berdua gitu, karena banyak banget yang juga berpikir kalau aduh mereka kan belum ngerti apa-apa, masih kecil. That's totally wrong. Salah banget ya. Pinter banget loh sebenarnya. Banget. Mereka iya, setuju. Kayak tiba-tiba tadi kita berdua nyuruh dia tidur. Dia tuh nyari alasannya tuh luar biasa. Aduh nih, Allah mau pup nih gitu-gitu. Sama banget. Sama lagi. Waduh. Iya. Maksud gue kayak nawar dia. Jalan. Iya. Itu kalau kalian juga put trust on her gitu kan, jadi dia juga pasti ngerasa percaya diri, gue punya hak untuk bicara gitu kan. Itu terjadi juga sama Kion soalnya. Ada momen-momen tuh Kion kalau misalnya gue lagi duduk sana, Baba kayaknya lagi pengen makan Yupi deh, padahal dia yang pengen makan Yupi. Tapi kenapa jadi gue lagi makan Yupi? Jadi alasan sebenarnya si anak umur 3 tahun, Haula 2 tahun. 2 tahun ya kan ya? 2,5. Iya, 2,5. Beda setahun banget soalnya aku ingat gitu. Kion dan Haula udah bisa membuat alasan dan bahkan kode loh. Kayak masa sih gitu. Pasti gue dikodein. Bisa gitu. Ampun. Cuman kalian berarti udah 2,5 tahun menjadi orang tua gitu.
itu tuh ini nggak sih, maksudnya pernah ada momen kalian ngobrol duduk bareng untuk untuk sama-sama ibaratnya kita dealing nih ya, ketika ada haula lo harus gini gue pembagian tugas. Iya. Kalian ngomongin hal itu nggak sih anyway? Iya, aku kalau seandainya aku tuh lebih ke yang kayak banyak ngomong, tapi ketika aku udah nggak bisa menghandle haula, aku balik ke bapaknya. Karena haula kalau misalnya Haikal udah ngomong dia tuh langsung diam. Maksudnya lebih kayak segen. Iya, lebih segen, dan itu kan harus ditimbulkan antara anak sama bapak. Iya. Kayak haula gini. Cuman kalau udah Haikal yang ngomong haula gini ya. Nah, dia lebih kayak lebih kalem, lebih kayak gitu. Iya. Bisa ya? Kalau dari lu gimana caranya lu membentuk karakter seorang bapak yang memang kalau udah bapak ngomong ya udah oke. Iya. Gue nurut nih gitu. Iya, gimana caranya tuh? Kebetulan kan kita ngomongin sinetron ya, jadi supaya iya. Artinya sambil micing-micing gitu nggak sih? Aduh. Terus bersambung, tulisannya bersambung. bersambung. Haula. Gitu. Adegan ngomong di dalam hati. Oh iya, adegan ngomong dalam hati. Zoom out. Iya. Nah, ini tuh orang sinetron paham tuh. Terus iklan biskuat masuk ya kan? Ngapain iklan biskuat? Kal, coba Kal, gimana Kal? Lo kan mau gue, ya kalau gue sih taunya lo tuh orang yang cukup fleksibel, lo orang yang cukup mudah untuk bisa ada di, misalnya lo bisa menempatkan situasi dan sikon atas diri lo gitu. Tapi ketika itu berhubungannya sama anak, itu justru menjadi sebuah godaan nggak sih untuk kayak, aduh kasihan lagi. Ada momen kasihannya juga sebagai bapak. Apalagi anak cewek, aduh ya ampun. Kita aja yang laki juga kasihan. Itu lo gimana Kal? Maksud gue lo menghandle momen-momen itu gimana? Karena Esa kadang juga suka kalah gitu, tapi and then dia fight lagi untuk bisa punya gigi terlihat gitu, bijaksana atau apalah gitu kalau bapak kan gitu. Iya, menurut gue memang kayak gue Esa pasti sebagai laki-laki kita pernah punya konflik juga nih, gimana cara ngadepin anak ya gitu. Yang pertama sih menurut gue ngeliat dari bapak gue dulu gimana ngedidik gue gitu, gimana caranya gimana Enggak, kalau bokap tuh lebih cenderung banyak diam. Jadi kalau banyak ngomong tuh pasti nyokap. Bokap tuh lebih cenderung diam, tapi lebih kayak menunjukkan sikap gitu loh. Jadi kayak ngasih lihat apa yang harus dilakukan. Kayak dia menunjukkan apa yang harus dia lakukan gitu. Terus kalau misalnya sama Haula, gue sih berpikir kayak tadi nih ketika lagi kita ngajarin dia untuk sholat gitu ya. Kita tahu lah dia belum wajib sholat sama sekali gitu. Tapi kita mewajibkan dari seharian full nih, dari 5 waktu sholat, seenggaknya dia pas isya harus ikutan. Jadi ikutan anjing, terserah deh. Mau lari, ya nggak apa-apa, terserah. Gitu. Mau dia Tiger Strong juga nggak apa-apa. Kenapa? Mau dia Tiger Strong segala macam juga nggak apa-apa, gitu kan? Gak apa-apa, bahkan dia ngompol di situ kemarin. Waduh, serius. Jadi udah mau selesai, tiba-tiba dia ngompol di sejadah gue, terus gue kayak, ya. Gitu. Jadi, menurut gue dia tetap harus kita bikinin aturan-aturan sederhana sih, supaya dia juga memahami apa yang menjadi tanggung jawab dia gitu loh. Karena apalagi kayak menurut gue momen-momen sekarang nih di bawah 5 tahun kan golden age buat seorang anak kan. Jadi pembentukan karakter dia tuh paling terbentuk tuh di sini gitu. Jadi ketika memang dia lagi mengeksplor segala sesuatu, gue dulu awal sering agak kayak nih gimana, cuman ngeliat Amira dan dia di sekolahnya memang kayak dilepasin kayak ayo coba manjat sini, gambar di sana, ya udah gitu, biarin aja. Gitu. Iya. Lu kan tadi cerita kalau bokap lu kan tipikal yang memang kalem, diam segala macam. Nah ketika lu melihat bokap, lu ada hal-hal yang memang sejalan nggak? Karena kalau gue ngerasain, gue ada hal-hal yang ternyata gue kurang sejalan apa yang sama bokap. Ada yang gue ambil, ada yang gue perbaikin. Kalau lu gimana? Oh iya pasti sih, apalagi bokap gue tuh sama gue karakternya agak beda. Bokap tuh lebih cenderung introvert, sedangkan gue tuh orangnya kan lebih extrovert kan. Jadi itu aja udah beda banget sih. Cuman memang kalau adjustment yang gue lakukan adalah
gue itu yang membangun dialog gitu sama anak, karena yang gue rasa dari bokap gue itu yang kurang ada dialog sama gue gitu. Kayak lebih komunikasinya satu arah gitu. Dan dia dulu juga seingat gue waktu kecil tuh sibuk banget gitu kerja. Dulu PNS yang pulangnya ya baru maghrib gitu. Jadi pagi pun juga susah gitu ketemunya. Paling nganterin sekolah beberapa kali, tapi lebih sering gue sendiri sekolahnya, antar perginya. Jadi yang gue mencoba ciptakan adalah sikap berkarismatiknya dia yang kayak nggak terlalu banyak bicara, tapi yang gue coba improve adalah sifat gue komunikasinya tuh gue coba improve supaya memang lebih baik lagi gitu. Nice. Apakah itu juga terjadi dengan Tanti ketika lu ngelihat orang tua gue kayak gimana yang ngedidik gue waktu itu, ada yang lu adjust juga nggak? Nah. Oke, kalau seandainya gue pribadi, nyokap gue tuh emang sama kayak nyokapnya Haikal, emang agak lebih banyak ngomong, bokap juga lebih diam. Kayaknya perempuan rata-rata gitu nggak sih? Kayaknya iya sih, fix sih, itu mah udah semuanya pukul rata dah kayaknya. Tapi gue berusaha buat yang kayak, kadang-kadang kan ada beberapa hal gue emang enggak yang kayak, aduh anak gue gitu, cuman gue berusaha buat menahan diri, enggak ngejudge dulu di awal. Ketika gue udah mulai enggak sabar, gue akan ngomong Haikal, kamu aja deh yang ngomong sama Haula, jangan aku. Jadi maksudnya kayak gue gak mau kesannya jadi ibu-ibu yang cerewet, yang kayak gitu-gitu, yang gak bisa dengerin anak pendapat, yang kayak gak bolehin anaknya. Nah jadi aku maunya Haikal yang bisa netralisir itu gitu loh. Jadi kayak ya makanya emang kita tuh butuh partner buat berdiskusi sih, buat kayak bantuin beberapa hal. Contohnya misalnya kayak Haula sedih gitu misalnya. Kita ngomong Haula kalau sedih boleh kok. Haula bilang ya kalau sedih sama ibu. Ya ibu Haula sedih. Oke, Haula sedih kenapa? Haula sedih kalau seandainya ibu marah. Nah, yang kayak gitu-gitu maksudnya sama banget ya. Bener-bener. Itu penting banget. Kenapa lagi lu marah gitu-gitu maksudnya kayak. Iya, itu belajar. Dia suka murnya lepas gitu di depan anaknya kayak kawannya gitu. Gue bilang kayak anak gua lo ini tuh anak lo gitu. Lo gak bisa membentak dia seakan-akan dia bikin salah, dia juga mungkin belum paham mana yang benar mana yang salah. Iya. Maaf ngomong sama Haikal kayak lagi ngomong sama Esa, mohon maaf sama banget ngomongnya begitu. Iya. Tapi hati-hati ya, jangan. Kenapa ya kayaknya perempuan tuh suka emosinya tuh kayak udah nahan tapi meletup. Iya, karena too much aja kali ya, too much in our mind, too much in our feelings. Jadi semuanya tuh ketika kayak ada pemicunya dibilang sumbu pendek, padahal gue bukan orang yang sumbu pendek sama sekali, tapi sama anak. Allahu Akbar gitu aja sih. Mending pikir aja udah sih. Boleh banget. Boleh banget sih. Iya boleh. Ngobrol. Out of contact ya, gigi lu panjang banget kah, diapain? Kan di sini waktu itu kan. Lumayan. Iya, lumayan lah. Jadinya agak lumayan. Karena bener, kan kita ditawarin juga, cuman gak kita apa. Kagak sakit, orang gua tidur 2 jam tidur. Kira-kira dokter gigi mana kayak endorse Kak? Iya, karena kayak cuman gitu doang. Iya. Kecuali kalau di bleaching nih. Cuman ya terlalu ya kalau bleaching ya. Lo bleaching lebih sakit nggak Sa? Kalau bleaching sih ada momen yang ngilu sih. Ya ada nyelekitnya ngilu. Jadi setelah dari lu bleaching gitu, ada momen-momen lu minum air aja tuh ngilu. Gitu. Selama beberapa jam ya. Muka lo, ya Allah, muka lo berdua lucu banget gitu, lucu banget, lucu. Oke, kita balik lagi. Well, oke, berarti itu soal Haula. Sudah ngomongin giginya sudah? Udah gigi. Udah. Cukup. Kirain aja salah. Jadi kalau kita omongin, kita ngobrolin soal balik lagi tadi Haula udah kalian kerjasamanya kayak gimana, dan lucunya ternyata mirip banget sama cara apa yang kita lakukan ya. Apa yang kita lakuin gitu, dan akhirnya outputnya ya Haula, aduh masya Allah pinter banget gitu, masih umur segitu tuh udah apa ya, udah explore tuh ya, maksudnya Bunanya sendiri sering banget mengajarkan dia macam-macam, bikin sendiri mainan gitu, ada banget tuh waktu ya, dan itu tuh luar biasa. Kamu spend time sama Haula, jadi ya ini kita harus banget sih mencontoh mereka ya nggak sih, meskipun kita lebih tuir gitu, tapi nggak masalah banget. Tapi ada gini nggak sih ketika kami berdua ngurus Kion gitu ya, kan kami sudah melakukan semaksimal mungkin dan ada kekhawatiran
kita bener nggak sih nih jalan yang kita lakukan? Ada nggak gitu? Lu kayak gitu juga. Gue tuh sampai adik itu 2 kali gue udah kita tuh bener nggak sih dari Diction gitu, kayak begini nggak sih gitu. Kalian pernah bertanya ke diri kalian gitu nggak sih? Diskusi gitu berdua. Iya. Pernah curhat berdua. Sumpah apa gimana? Berdua kayak. Iya. Bener nggak ya kalau ngedidik Haula tuh kayak gini? Apa kita ada benar ya? Apa salah? Jadi kalau gue pas awal punya anak, yang gue lakukan adalah gue ada beli buku kayak Prophet Parenting gitu. Jadi kayak cara mendidik ala Rasul, gue coba baca walaupun belum selesai sih sampai sekarang. Tapi gue kayak tahu kayak oh ternyata sebisa mungkin tuh anak tuh yang ngajarin segala sesuatu pertama nih orang tuanya, bukan bantu dari gurunya. Karena sebenarnya hal itu akan membekas di pikiran dia sampai dia kapanpun itu gitu. Walaupun gini kayak misalnya ketika walaupun dia kelihatan masih belum mengerti dengan apa yang kita ucapkan, sebisa mungkin kita tetap sampaikan apa yang harus kita sampaikan ke dia. Jadi jangan membiasakan bohong kayak gitu deh. Jadi kayak belajar kayak gitu. Cuman kalau jujur kayak karena kita juga udah punya saudara banyak kayak gue 7 bersaudara. 7 punya anak. Benar. Jadi gue juga jujur benchmarking juga suka ngeliat sih kayak mereka lagi pada ngapain ya. Gitu. Kayak, iya. Ada proses mata-mata juga di sana. Lucu. Barusan pasti mereka kaget kayak Haula ya. Gitu gak? Iya bener. Tahu aja lo. Sama ya. Sama banget. Boleh kita buat kita berempat. Sama kita berempat sih. Kita berhasil live hampir sejam, anak nggak bangun, padahal berisik banget. Bangun ya? Enggak, belum. Enggak, belum ya. Aman, tenang aja. Ini kuping saya juga sebelah. Iya. Ke bawah. Sama. Ini kita kan dari tadi setengah-setengah. Setengah tuh lihat ya. Kuping ini kanan tetap jadi apaan nih kalau bangun. Aduh. Udah 2 kali gitu kayak gitu soalnya. Sini ya? Iya, jadi nanti dari sini materinya akan ke YouTube obrolan Babi Bu sama ke podcast kita juga. Iya, di Spotify, Apple Podcast segala macam. Iya, gimana? Mau ikutan? Kita bisnisin kalau mau. Kebetulan kami lagi cari kaki-kaki di bawah. Oh iya. Lama sama dia ngobrol. Nah iya Candika tuh, Haikal Candika tuh ya bareng SMA dulu gitu loh. Jadi Superkomplotan gitu. Dan dia udah jadi banget kan sekarang, luar biasa sih. Gila. Iya sorry, lu juga udah jadi banget. Kalian seneng banget sih. Terima kasih banyak. Aduh, terima kasih banyak. Kita ngomongin yang balik lagi kita ngomongin ke perbisnisan tadi. Oh iya boleh. Kondisi kayak gini kan bisnis tetap jalan ya? Sejujurnya atau gimana? Atau ada adjustment? Sangat sulit sih buat kita, karena kayak gue kan bisnis gue nih ada yang fokusnya di fashion muslim. Jadi kita distribusi ke department store. Department store partner kita nih ada 2 dan dua yang satu full tutup seluruh Indonesia sekitar 150 tokonya. Yang satu tutup sebagian sampai kita punya 100 toko tutup 80 tokonya gitu. Jadi kayak berat banget sih kalau boleh jujur. Jadi dengan kita Ramadan tuh biasanya kita udah fokus buat delivery barang. Sekarang kita fokus karena barangnya numpuk di gudang kita. Akhirnya kita harus jual-jual, muter otak untuk jual-jualin. Alhamdulillah kita udah 3 tahunan yang lalu memang udah mulai membangun online kan, pakai e-commerce gitu. Kita banyak di marketplace gitu. Dan di situ akhirnya ngebangun akhirnya mulai kita coba pindahin semua ke online gitu sih. Itu shifting ya, maksudnya shifting yang kalian lakuin beneran dari offline jadi ke online semuanya ya Kal? Iya, jadi kalau di tahun lalu saya gini lah, Kak, jadi kalau misalnya kemarin tuh tahun lalu mungkin komposisinya penjualan 80% tuh di offline, 20% di online. Mungkin tahun ini kebalik akhirnya, jadi kayak 80% mungkin di online, 20% di offline gitu. Problemnya adalah
untuk mendidik orang belanja online itu kan nggak kayak gitu kan, kayak pasti kan perlu effort ya. Karena biasanya orang kan pengen ngerasain langsung, pengen experience, pengen megang, nyobain. Bener. Terus gimana Kak? Apalagi kayak gini kan momentum Ramadan, Lebaran tuh kan, ya kan sekarang harusnya asli ini harusnya nyayur berat kan? Iya betul, tapi ya dengan begini, gue jadi berpikir kayak mungkin memang sekarang ketika gue menjadi seorang pebisnis, ini mungkin ujiannya dari Allah begini nih, disuruh belajar dulu. Mau naik kelas. Gimana sih caranya lo jangan cuma ngomong doang di luar, lo tuh sebagai pebisnis gitu, tapi sebenarnya lo belum dapat ujian yang kayak gini-gini nih. Ini yang sebenarnya ujian menurut gue di sini sih harus bisa mempertahankan karyawan, terus tetap gaji mereka, kewajiban kita ke supplier tetap jalan, kayak gitu kan kompleksnya lumayan tinggi ya. Makanya sekarang makin bebanan. Iya, tapi itu adalah itu udah mulai ada jidat-jidat di Farisa, sudah mulai ada nempel-nempel di jidat tuh kayaknya. Waduh, saking stresnya. Aduh, gaji karyawan nih. Tapi kita emang harus banyak ketawa aja sih. Ketawain deh. Bener-bener kayak kalau nggak dibawa ketawa dikit, sehari ketawa sekali aja ngakak gitu. Itu kayaknya lumayan menyehatkan gitu nggak sih kalau menurut gue ya. Dan fokusnya jangan yang bikin kita stres, tapi cari aja deh, berusaha setengah mati gimana caranya yang enak deh hari ini, besok udah tidur bangun lagi kita nyari yang enak lagi deh. Iya, bertahan aja gitu ya. Terus untuk maksudnya kalian tuh tipikal yang ngobrolin nggak sih, maksudnya ketika kondisi kayak gini, terus itu pasti impactnya besar gitu ya. Besarnya kenapa maksudnya gue bilang bukan cuma untuk bisnis kalian, tapi mungkin ke satu sama lain gitu, apalagi kalian di rumah terus 24/7 ketemu, ditambah ada gonjang ganjing ini gitu. How did you guys communicate it? Jadi kemarin Haikal ketika sudah melewati hal itu semua, kan istri bertanya-tanya dong di rumah, nih orang kenapa ya mukanya stres, cemberut, segala macem gitu-gitu. Akhirnya satu titik waktu itu malam-malam kayaknya dia lagi berat banget, aku nyamperin, kamu kenapa? Terus akhirnya dia cerita sama aku, karena dia anaknya tuh kayak ada beberapa masalah. Kalau masalah pekerjaan yang menurut dia gue kayaknya gak perlu cerita sama bini gue, daripada bini gue ntar kepikiran juga, dia tuh gak cerita. Tapi kemarin kayaknya dia udah gak kuat, akhirnya aku nanya sama dia, kamu kenapa, cerita segala macam, sampai nangis. Iya, wajar. Dia juga, suami gue tuh juga, ini mukanya doang kayak gulek. Wah, Hello Kitty hatinya sungguh gitu. Lembek. I mean, there's nothing wrong dengan nangis, itu gak apa-apa banget gitu. Dan emang ada momen kalian harus kayak gitu justru berdua ya nggak sih? Itu nguatin satu sama lain lagi gitu. Misalnya, Nay nyoba memahami Haikal gitu. Terus gimana? Maksudnya kalian kalau, ini kalian juga membahas gimana, maksudnya banyak pasangan yang mungkin lagi dengerin kita, calon mereka misalnya akan menikah gitu, ataupun lagi dalam kondisi begini, lagi sering ada gesekan-gesekan, ribut. Ketika kayak ada lagi masalah, suasana nggak enak, itu apa yang kalian biasa lakuin satu sama lain? Kayak momen kemarin gitu misalnya. Kayak sekarang tuh ketika udah komunikasi, akhirnya gue sharing gitu. Biasanya kan semua yang di rumah ini gue yang handle gitu. Terus gue udah ngomong kayaknya for the next 3 months gue nggak bisa gue semua gitu. Kayak kita mau harus bagi tugas. Kamu yang A, aku yang B. Karena kalau aku semua, jujur aku pasti nggak akan sanggup. Karena di kantor pun aku banyak banget tanggung jawabku gitu. Aku bilang, yaudah alhamdulillah dia bilang, yaudah nggak apa-apa deh, aku coba bantu sebisa aku gitu. Tapi malah ketika memang dia ikhlas, ternyata dia malah dapet mungkin rezekinya lagi dari Namira, sekarang dia malah dapat kerjaan-kerjaan lain gitu. Dan di luar itu, aku pengen nangis. Dan di luar itu, gue pun ternyata malah juga, gue juga kan sebenarnya udah agak jarang syuting ya, karena memang gue lebih fokus di usaha. Cuman karena kondisi gini, akhirnya gue realistis kan, gue bilang kayak ini gue nggak bisa cuman gue kerja usaha gue sendiri. Akhirnya syuting mulai gue terimain lagi, karena gue pikir kayaknya nggak bisa sih, gue kayak harus mulai cari sekoci lagi nih, kalau enggak gue nggak akan bisa muter nih semuanya. Mulai nyangkul. Iya betul, ya untung masih dikasih kesempatan ya untuk mencari rezeki tambahan, karena juga dalam kondisi kayak gini kan juga banyak teman-teman kita yang di luar sana nggak punya pilihan lain kan, selain nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gila, kita sih masih bersyukur luar biasa banget ya Haikal. Maksudnya kami kan emang kerjanya ya, aku sama Nay misalnya social media gitu, terus Haikal juga ada lah gitu porsinya sendiri gitu, karena berat banget asli, ini tuh momen yang berat banget. Kalau nggak team up berantakan. Wah, kalau nggak team up, dan kalian maksudnya you guys did great. Itu
satu hal yang sangat gue hargai tadi ketika Haikal bisa mengakui bahwasanya ini mungkin saatnya Nay untuk maksudnya menjadi saluran rezeki. Pintu rezekinya lagi di istri. Iya gitu. Dan kemudian Haikal juga menerima kalau ya nggak apa-apa, gue emang harus maksudnya ibaratnya menurunkan semua, maksudnya bukan gengsi ya, tapi menurunkan apa yang mungkin menjadi tadi patokan ego ya, ego suami untuk ya udah deh gue kerja yang gini lagi deh atau ya mungkin nggak sesuai dengan harapan, tapi you guys did it. Itu Haikal lo juga keren banget, lo berbesar hati banget untuk mengakui hal itu gitu. Dan Nay juga luar biasa, kamu menerima Haikal di situasi apapun. Ini udah ujian bisnis, maksudnya antar pasangan, everything, semua lagi diuji gitu. Jadi maksudnya gue pengen nguatin juga ke kalian kalau it also happen to us. Terjadi pada kami. Terjadi ke semua orang ya kan. Mungkin ini yang teman-teman yang teman-teman yang lagi denger gitu kayak bilang, kalian sih enak, artis, selebgram apa, gila, salah. Itu terjadi rasa yang sama, mungkin dengan cara atau cerita yang berbeda, tapi the feelings itu ini sih lebih ke orang tuh punya masing-masing cobaan hidupnya, udah ada porsinya. Benar. Allah tuh udah ngasih porsinya, cobaan lu ada di sini, cobaan yang ini dari sini, jadi masing-masing udah punya cobaan. Iya betul. Udah tergantung kitanya aja bisa apa enggak. Betul. Waktu itu ketika Haikal habis ngomong, terus malam-malamnya, ini kenapa aku pengen nangis, karena aku inget pas dia habis ngomong, malam-malam, itu kan sebelum bulan puasa, terus akhirnya aku bangun jam 2 atau jam 3, akhirnya aku sholat. Di situ aku nangis, aku cuma bilang gini, ya Allah, semoga ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aku niatnya membantu keluarga, karena sejujurnya maksudnya kayak, ketika istri melihat suami nangis tuh, maksudnya kayak sedihnya luar biasa, apalagi aku ngeliat Haikal tuh aku main nangis karena aku tuh jarang banget nangis gitu loh. Jadi ketika aku ngeliat suami aku nangis ternyata tuh berat luar biasa banget gitu. Iya, dan itu harus, dan itu sekarang maksudnya beban Haikal juga ada di kamu. Sekarang gimana caranya mengolah yang kalian bilang beban itu sebagai pembuktian cinta. Ini memang terdengarnya, tapi this is the time. I mean like the real time. Kalian tuh benar-benar kalau kita ada saat ups and downs ini gitu ya. Ini nggak cuma buat ditulis-tulis buat kata-kata mutiara ya. Bukan buat quote. Bukan cuma buat caption doang, Pak. Nggak banget. Apalagi caption OTD nggak nyambung. Gitu. Aduh ampun. Cuman kalau kalian sendiri gitu, maksudnya kalian berdua gitu melewati berapa nih, udah 4 hari ke 40 berapa sekian bersama, maksudnya 24/7 lah bisa dibilang. Kalian menemukan hal-hal baru nggak sih dari pasangan kalian, kayak kamu tuh gini ya ternyata ya, maksudnya ada ya resepnya nambah jadi apa, ada nggak yang gitu-gitu ya tuh? Ini cobaan yang ada banget karena kan yang dilucu-lucuinnya ya. Ketemu sama dia terus kan dia kerjanya kayak kalau dia meeting kan main handphone mulu, terus kayak Zoom mulu gitu, gue gedek banget kayak handphone. Padahal kata Haikal gini, ya lu juga ganti baju, mari gua acak aduk gitu ya. Itu garasi harusnya ada mobil garasi, jadi apa ya, lemari lu. Iya, kain lo naruh di situ ya kan, gue jadi nggak bisa lihat tetangga. Saban hari bilang gak ada baju, apaan nih? Iya baju. Tapi ada ya, maksudnya apa yang kalian akhirnya lucu banget ya. Maksudnya kayak gitu-gitu. Kalau tadi Haikal katanya main HP mulu. Kalau lo kan ngeliat Nay ngapain dia, apa yang kayak gitu, itu apa tuh? Yang motoin lagi. motoin lagi. Enggak, gue merasa gini, kalau gue mungkin orang yang pada umumnya ketika kita kantor itu kan berpindah tempatnya tuh kelihatan ya, dari rumah ke kantor, kita kantor pulang kantor tuh mostly kerjaan kita selesai. Tapi kan kita begini kan jadi banyak virtual ya, jadi banyak yang ngerjain pakai laptop lah segala macam gitu. Tapi Namira nih memang dari dulu kan kerjanya pakai handphone ya, bikin konten, nulis caption, ngedit foto, ngedit video. Gue sampai akhirnya bilang ke dia kayak, kamu kayaknya harus membuat jadwal deh untuk kayak kamu megang handphone, karena aku ke kantor aja punya jadwal, kamu juga punya jadwal. Kapan kamu mau ngedit, kapan kamu mau posting. Kalau nggak kamu akan didikte terus sama semua keadaan ini gitu. Jadi dengan gue jadi makin melihat kalau memang dia ternyata
in some way malah jadinya kayak nggak bisa lepas dari kantor gitu. Sama Bu atau gimana Bu? Sama kejadian di rumah. Gue tuh sempat gini loh, kayak alhamdulillah ya Allah rezeki tuh nggak putus gitu. Cuman jari gue nyaris putus. Gimana ya? Jempolnya kan numbang jempolnya. Ya Allah, ya kalian tahu maksudnya kalau kalian dengerin rapot kan juga lagi heavy banget kan di social media. Saya kan mimin nih kebetulan gitu. Jadi kebayang nggak tuh gitu, mimin. Jadi kalau ibu ini lagi jadi mimin, otomatis Kion ke siapa? Saya. Iya, gitu ke mukmin. Pokoknya itu tuh emang, maksudnya itu hal yang berat ya. Gue nggak tahu ya, Nay, gue setuju. Maksudnya lo setuju atau enggak gitu. Cuman alhamdulillah. Namun ini juga gue nggak hal yang gampang ketika tiba-tiba kerjaan semuanya ada di smartphone. Udah gitu bener-bener smartphone doang, titik. Jadi kita tuh beneran nyuapin sambil megang kadang-kadang HP tuh kalau gitu. misalnya cuma ngeliat handphone doang, terus tiba-tiba anak sama suami kadang-kadang tuh emang agak gatel pengen gue kayak iya parah, tapi nggak bisa. Maksudnya ada kondisi yang wah Mbak gimana ini ada klien nih, bukan aku cuma megang HP, gue juga mau gue banting tuh HP udah. Orang gue biasanya ngecas itu tuh cuman kayak sekali sehari, ini jadi 2 kali, dan handphone gue tuh harusnya bisa seharian gak ngecas. Jadi gimana sih? Tapi ya gimana Mbak? Ya kalau kita suami mah ya mau nggak mau. Gimana dong? Ini sebenarnya bisa masuk built-in nih. Tadi kan handphone lo kurang. Coba deh, makanya pakai ini nih. Artis, dasar artis. Gila. Untung depannya kita nggak lagi sering syuting built-in kayaknya Bapak. Iya. Jadi lagi diolah lagi tuh ad-libbingnya kali. Ini dari tadi kita Jile kok lancar banget. Internetnya pakai apa sih? Pakai ini dong. Internet di rumah menjadi lebih lancar. Ya Allah, halo klien, tolong dong. Iya dong, jalan dong kita jualan dong. Lumayan nambah ya. Oke, baiklah. Ini aku akan mempersilahkan. Ada 178 yang nonton. Terima kasih. Anyway, ini kalau misalnya kalian mau bertanya, kita akan mempersilahkan di question box ya. Karena ini sudah jam segini, besok sahur, mohon maaf gitu. Oke, kita bisa keterusan nanti tiba-tiba. Bener. Azan subuh nih. Iya lagi. Ntar kita jamaah lagi kita berempat. Gimana caranya? Baik, ini kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu deh ya. Wow, semuanya ini pertanyaan yang doang. Lihat nih, ini pertanyaan yang terserah kalian mau jawab atau enggak. Menurut gue nggak masalah lagi. Ada minder gak sih sama jarak usia Bunai ngadepinnya gimana? Enggak sih, cuma jarak berapa bulan ya, kayak cuman Agustus kamu Januari. Iya, cuman beda jarak nggak nyampe 6 bulan. Buat aku nggak terlalu masalah. Nggak masalah lagi. Ngecengin dia aja, kamu kan masih kecil, umurnya sedikit. Tebal. Kamu kan berondong. Tapi kan kamu cinta. Iya, tapi kan kamu kecil. Menurut gue di sini yang keren Haikal bisa ngepatil yang kan kalau di sekolah ngepatil kelas. Kelasnya cakep lagi. Padahal naiknya motor bebek gitu kan. Mainnya cuma naik motor bebek doang padahal. Tapi mau dibonceng. Jadi kalau lo kan, maksudnya masih ada yang sering kayak ini lo tuh lebih muda ya dari lo gitu tuh, ada nggak sih kayak gitu-gitu iseng-iseng gitu? Dulu sih waktu pacaran ada ya, cuman ketika udah menikah begini udah enggak sih. Udah lebur lah ya. Udah punya anak juga, jadi jaraknya nggak terlalu jauh sih. Waktu pas lu pacaran memang ada beberapa yang mempertanyakan, cuman so far udah jalan aja ya udah sih. Tapi jangan sedih, aku menunjukkan siapa diri aku. Younger than yesterday gitu. Keren. Gue tuh suka selalu tahu sama video lu, sama foto lu. Lo cek, kita tuh merhatiin, kok bisa sih gaya begini? Ya, malam-malam sebelum tidur gini pose. Ini HP, ini juga nih. Kok bisa begitu ya? Keren banget. Warnanya gitu. Kayak gimana sih posenya tuh? Ntar deh, kapan-kapan gue remake. Ada video lu yang TikTok tuh yang lu jatuh bangun di kasur. Jujur. Nah, kok bisa jadi keren? Iya. Bayang gua mah anjlok itu. Gimana? Ini tuh pasti ada masalah per kalau di kasur gua kalau gua kayak gitu sih. Oke, baik lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, kita 3 pertanyaan aja. Nah, nih. Gimana sih cara ngeluarin itu kok bisa ya? Ada question box-nya, Neng. Nih, Zizi Kunafe. Gimana sih kakak cara mulai usaha? Aku bingung di masa pandemi, gak ada pemasukan gini, tapi pengen usaha. Bapak Haikal dan silakan, Ibu sebagai seorang entrepreneur, silakan. Sebenarnya sekarang tuh memang adalah satu keadaan normal baru, dan kemungkinan besar ke depannya setelah corona ini selesai, keadaan yang dulu kita kenal juga nggak akan pernah balik. Jadi ini kayak reset button sih.
kayak kompetisi itu akan dimulai lagi. Jadi kalau buat aku nggak ada gunanya kalian punya 100.000 toko di daerah tapi tutup semua tokonya, kan nggak ada manfaatnya juga sekarang. Jadi sekarang kalau kalian memang semua orang sekarang berlomba-lomba untuk memasarkan produknya secara online. Jadi kalau online kan sebenarnya lebih ke arah flat lah ya competitionnya, karena semuanya terbuka gitu buat siapapun. Jadi sebenarnya dengan kayak gini malah bagus buat orang-orang yang memang baru mulai, karena dari sini kalian bisa mencuri bukan mencuri momentum dengan kalian masuk ke bisnis-bisnis atau area-area yang memang lagi banyak. Kalau aku lihat sih memang ada beberapa aspek yang kayak bakal tinggi terus ya ke depannya, kayak tentang personal care, itu tentang kayak terus medicine, sama yang ketiga tuh tentang enggak konsultan kesehatan. Jadi tuh kayak tiga aspek itu kayaknya kedepannya bakal booming. Kalau misalnya kita bisa ngambil momentum bikin usaha di bidang itu, ya mungkin bisa bagus banget sih gitu. Atau jangan tiba-tiba gini, wah momentumnya kesehatan nih kata Haikal. Ya udah deh, gue masuk dokteran deh. Kelamaan. Sorry gini. Kelamaan. Jangan ampe corona 8 tahun sih. Juga sih gue amit-amit. Umur 32. Gue jadi dokter udah 40 nih. Enggak usah. Jangan seserius itu juga ya teman-teman gitu. Mau ngasih tau aja, takutnya ntar bener lagi caranya diambil. Udah gitu dokternya bukan dokter manusia, dokter hewan. Makin gak ada tuh pasiennya, mohon maaf. Oke. Nah ini juga nih terakhir, karena lagi-lagi kalian adalah pasangan bisnis. Saya mungkin Nay juga bisa menjawab juga ya Nay. Kak, gimana sih cara mengatasi mood saat memulai bisnis? Mengatasi mood. Nah, itu kan tadi sempat ada tistisnya tuh, moodnya ke bawah sampai ke ranah pekerjaan. Oh iya. Itu gimana tuh? Jadi menanggapi, ya lagi-lagi mungkin baru hadir ya Salsa, mood antara kerja sama pasangan gitu. Iya, dan sama ngurus anak. Nah, itu gimana tuh? Oke, ketika mood aku lagi turun, aku tuh biasanya suka, Haikal tuh selalu bilang sama aku, ketika kamu moodnya lagi turun, kamu harus tahu tujuan awal kamu ketika kamu ngebangun bisnis ini. Apa tujuan kamu? Kalau aku lebih ke tujuannya, aku tuh pengen bisa ngembangin perempuan-perempuan. Jadi rata-rata yang kerja bareng sama aku tuh kebanyakan perempuan. Jadi aku pengen perempuan-perempuan ini aku fasilitasi gitu loh. Nah, di saat itu ada beberapa momen yang dimana kayak, udah aku kayaknya mau udahan aja deh sama Namira di label. Cuman kayak ketika kamu udahan, ini orang-orang ini bagaimana hidupnya ketergantungan sama kamu. Dan kamu punya tujuan, yaitu kamu pengen mengembangkan orang-orang ini. Oh ya udah, ketika aku udah mulai ingat tujuan awal aku lagi, aku mulai kayak, oh iya bener juga ya, maksudnya kayak kan bangun ini aku pengen bantu orang banyak juga gitu. Kalau aku lebih ke balik ke tujuan awal aku ngebangun ini semua. Jadi moodnya tuh ketika moodnya goyang tuh balik lagi ke tujuan awal semula gitu ya? Iya. Oke. Kalau Haikal gimana Kal? Sebenarnya sama sih, dan aku sekarang sering berpikir kayak penting banget untuk membangun sugesti diri kita. Jangan sampai keadaan ini mempengaruhi kalau kita langsung pesimis gitu loh. Kayak aku sama tim di kantor nih, let's say, ini keadaannya sebenarnya lagi kacau balau lah gitu. Terus kita, aku bilang ke semuanya, ini buat 3 bulan ke depan gue punya targetnya buat lo. Kalau dia target salesnya tuh kayak rada nggak rasional, karena kayak mereka nggak pernah achieve target itu sebelumnya, nggak pernah hit itu sama sekali gitu. Cuma mereka juga awalnya bilang kayak, Kak ini yang bener aja begini. Terus gue bilang, enggak, ini bisa, ini pasti bisa gitu. Kok bisa? Nggak, karena kita punya barangnya banyak, semuanya ini. Terus akhirnya gue detailin nih, oh caranya harus begini, caranya begini. Padahal sebenarnya tim gue awalnya juga kayak pesimis gitu, ngeliatnya kayak, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita udah achieve sampai 90%. Jadi penting banget untuk ngebangun untuk yakin sama untuk bisa believe kalau sebenarnya itu masih mungkin gitu loh. Iya. Jadi emang lu tuh harus percaya itu gitu ya. Harus mengimani apa yang, maksudnya nggak lo cuma bilang gue bisa, tapi kemudian lo nggak percaya sama diri lo kalau bisa. Dia harus bener-bener senyatu itu frekuensi apa yang ada di otak, yang di badan, semuanya gitu ya. Iya. Dan lebih dari itu sih Kak, jadi memang perlu juga kalau kayak gue juga perlu gain knowledge lagi. Jadi gue kemarin pas kayak semuanya serba online, gue lagi mikir ini ngapain ya. Akhirnya pas
brand gue harus mulai coba jualan, tadinya kita live cuma seminggu sekali di Instagram sama di e-commerce. Ini gue bikin setiap hari. Gue bilang nggak live, semua live. Habis itu gue bikin, kita ada setiap ada pembelian kita bikin kompetisi, terus yang paling ini nanti mereka dapat Zoom meeting sama Kak Saskia gitu misalnya. Jadi kayak gini terus aja gimana caranya untuk supaya tuh orang apa ya, kayak orang makin terpancing untuk bisa apa namanya, jadi bukan cuma kita berpikir positif ya, that's one thing, tapi kayak kita believe dengan ide tersebut, dengan kita coba mendekatkan diri kita terhadap tujuan tersebut gitu. Yes, betul sekali. Anyway, ini mau gue stop bentar, masih ada satu penanya terakhir sama kita mau doa bersama nanti sebelum kita menutup live ini. Karena sudah hitung mundur 1 menit nih. Hitung mundur. Semenit lagi udah mati sendiri. Jadi ini aku matiin bentar, habis bentar aku balik lagi. Kalian boleh join lagi sebentar ya, oke? Kita sedikit lagi kok waktunya gitu, dan ini aku lagi masih nunggu. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya, aku kasih waktu semenit untuk ngasih pertanyaan. Kalau enggak, pertanyaan dari aku. Cuman tadi dari Haikal sama dari Nay gitu udah cerita tentang gimana cara mereka balikin moodnya gitu ya. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir dari aku sama Esa sebelum ada misalnya yang nanya lagi adalah untuk urusan finansial rumah tangga gitu. Akhirnya kalian jadi membuat macam plan baru lagi gitu. Iya, karena ini krusial nih ranahnya nih, udah ngomongin duit. Betul. Itu kalian membuat planning itu kah? Iya, atau justru masih kayak oke, kita tunggu dulu nih kemana nih alurnya baru ntar kita tetepin gitu. Oke, dari aku ya, biasanya kan memang semuanya tuh aku yang ngelola gitu, aku yang kayak udah bikin pos-posnya setiap bulan nih, buat ini berapa. Cuman sampai saat ini sih pos-posnya memang belum ada yang kita cut, tapi kita coba bagi tugas, karena tadinya tuh dari aku semua, akhirnya aku bagi ke Namira-Ninai. Kita harus kamu yang tanggung jawab yang ini ya, aku yang ini gitu. Kita mulai bagi-bagiin. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau the situation is getting worse, we have to adjust our expenses juga gitu. Jadi kemungkinan besar sih itu mungkin akan terjadi. Tapi hopefully mungkin kalau misalnya memang Juni ternyata kita udah recover dari corona, aku harap sih kita nggak harus sampai seperti itu ya, karena juga menyangkut orang-orang yang kerja sama kita, kasihan juga sih. Iya. Kita sih berharapnya setelah Lebaran gitu paling nggak tiba-tiba ada keajaiban gitu kan ya, siapa tahu. Amin. Gak ada yang tahu. Allah 1 Syawal tiba-tiba coronanya hilang. Amin. Aku pengen amin untuk semua doa baik aja sih. Satu lagi terakhir, sumpah maaf banget ini terakhir janji. Nggak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, mohon maaf. Sudah tidak dikonsentrasi lagi di sini, sudah tidak ada. Ini adalah cara yang sangat aku penasaran gitu. The way you guys treat karyawan kalian, mengatakan atau misalnya mengatakan hal yang terjadi sekarang, karena tanggung jawabnya besar banget. Tanggung jawabnya besar banget. Kalian berdua, kami berdua nggak tahu gimana caranya gitu. Kalian punya saran nggak sih gimana caranya berkomunikasi dengan karyawan kalian? Iya, dengan tim. Betul, dengan tim. Pasti kan mereka akan jauh lebih khawatir juga kan. Gitu. Di momen kayak gini. Iya, gitu. Dengan simul PHK atau apa isu-isu yang nggak enak gitu kan. Karena pasti banyak kekhawatiran banget juga dari mereka kan, dan berharap sama kalian gitu. How did you guys communicate? Oke, kalau aku ngobrol sama karyawan aku jujur-jujur, misalnya kayak kita jualannya, mereka kan juga yang ngitungin kan hari ini jualannya berapa, terus pengiriman berapa, terus mereka juga tahu pemasukan berapa. Jadi aku bilang sama mereka, kalian lihat ya, sekarang kita pemasukannya nggak banyak. Aku berusaha banget sama kalian untuk kita berjuang sama-sama. Sebisa mungkin aku maunya kalian tetap bareng sama aku. Aku bilang kayak gitu. Tapi untuk Lebaran ini, aku bilang gitu sama kalian, sama pegawai aku, kemungkinan ada beberapa yang uang harus dikeluarkan, aku tidak bisa keluarkan. Tapi akan aku ganti menjadi kayak sembako. Aku bilang gitu sih sama mereka. Jadi mereka juga akhirnya mengerti sama aku kayak, oh iya benar juga ya. Dan kebanyakan kan aku perempuan, maksudnya orang-orang yang kerja sama aku perempuan, dan suaminya tuh juga kayak pegawaiku, suaminya tuh dikeluarin dari pekerjaannya. Jadi dia bilang sama aku, dan dia baru punya anak, kayak anaknya tuh baru 2 bulan. Makanya aku dia bilang sama aku, Kak, suami aku dikeluarin nih dari kerjaannya, dia bilang gitu. Dan dia bilang jadi Gojek pun
kayak sehari tuh pendapatan tuh cuma 50.000 Kak, dia ngomong gitu sama aku. Jadi aku bilang sama dia, oke, ya maksudnya karyawan harus terbuka juga kan sama kita kan. Terus aku bilang oke, ya udah kita sama-sama berjuang ya, semoga ini kerjaannya kita lancar, kita bisa sama-sama, dan maksudnya kamu juga bisa nerima hasil lah. Karena aku pribadi pun aku udah nerima gaji bulanan juga dari brandku, jadi aku alihkan semuanya buat mereka sih. Aku itu dari aku. Kalau kamu gimana? Sama sih, memang kita harus bisa membangun narasi yang baik terhadap karyawan kita, terhadap seluruh stakeholders yang terlibat dalam bisnis kita. Kita harus ngomong apa adanya. Bahkan aku memang sudah membuat kayak target yang clear buat 3 bulan ke depan. Aku udah bilang ke mereka untuk gaji mereka juga akan dilihat dari pencapaian target, karena ini menyangkut kewajiban kita ke berbagai pihak. Dan dari semenjak surat itu dikasih, alhamdulillah sih semuanya mengerti, karena ketika di kantor pun mereka juga sendiri ngelihat kayak barang yang ada tuh menumpuk di gudang kita seberapa banyak. Jadi dengan nggak tahu ya, malah kalau gue bilang dengan begini kekompakan tuh malah jauh lebih terbangun ya, karena kayak you have no choice gitu. Lo memang harus lo do something or die gitu. Jadi kayak lo bener-bener ya udah pilihannya adalah merdeka atau mati. Jadi maksudnya kayak ya udah lo harus bergerak gitu. Jadi kalau lo cuma diem aja lo mati gitu. Bukan cuma lo yang mati, lo teman-teman lo juga mati semua. Nggak bisa. Iya, karena lo nggak mau berupaya untuk sebuah hal atau sebuah ujian ini, and then lo pergi, posisi lo nggak ada, kan pincang jadinya gitu kan. Iya, jadi betul. emang beneran harus semuanya tuh, ayo yuk boleh nggak kita stand bersama-sama di satu tujuan gitu, harus satu semangat. Itu tuh satu frekuensi tuh penting banget ya Kal ternyata. Iya, setuju. Dan memang aku juga sebenarnya kemarin juga sempat ngobrol banyak sama karyawan. Aku sebisa mungkin ketika ada waktu-waktu aku ngobrol sama mereka. Aku tanya gimana keluarga kalian, ada yang tinggalnya dulu di daerah Jawa Barat sana lah. Terus dia bilang kayak, iya Kak, mamaku juga pedagang di sekolah SD-nya, cuman sekolah SD-nya tutup, bapak saya supir travel, tapi travelnya juga tutup. Jadi ya untung anaknya masih kerja di sini. Jadi saya setiap bulan masih bisa gaji. Saya masih dari gaji aku masih bisa kasih ke mereka. Kan dari situ aku berarti mikir. Cek. Gimana? Connect ya? Lu berpikir? Iya, gue berpikir berarti kan sebenarnya satu orang yang kerja di kantor, mereka tuh menanggung bisa sampai 5 orang di belakang mereka gitu. Jadi pas gue tahu itu, gue sampai bener-bener ya mungkin ini memang mereka semua harus gue ajak fight bareng-bareng untuk mempertahankan ini gitu loh. Dan alhamdulillah kayaknya semua orang juga gue rasa ketika dalam kondisi gini harus mengerti sih kok keadaannya, dan mereka juga berupaya sebisa mungkin untuk bisa mengisi perannya masing-masing sih gitu. Iya. Ya amin lah ya, semoga semuanya benar-benar mengerti kalau kondisi itu nggak ada yang mau kok gitu. Ini nggak ada yang ideal ini. Nggak ada yang ideal. Semua lagi berjuang kok. Tua gitu. Muda kena. Kaya miskin kena. Jadi beneran kalau katanya Haikal tadi ya, riset ini nih riset button for the whole. Tatanan dunia akan berubah lah setelah pandemi ini selesai. Iya, insya Allah ya. Yang baik akan ditunjukkan dari posisi yang memang baik, yang lebih buruk baik bahkan gitu. Atau yang buruk yang makin terpuruk. Benar. Gitu. Ini Babibu itu mungkin bisa menjadi new konten digital yang sangat dicari ke depannya, kayak yang lu bikin sekarang gitu. Amin. Pokoknya kita mah asal bawa manfaat, udah itu aja sih. Kayak ngobrol boleh ngobrol, tapi ngobrol kalau bisa karena itu makan waktu, jadi harus faedah. Setuju nggak Kal? Setuju. Ini untuk orang-orang sibuk gitu kayak lo tuh, waktu tuh berharga banget. Makanya kita nggak mau cuman gimana Kal, nggak bisa ngobrol kayak gitu. No, I mean menurut gue waktu tuh memang sangat penting ya, karena gue tadi jadi berpikir kayak Tuhan aja sampai bersumpah demi masa kan, sesungguhnya manusia itu udah kerugian. Jadi sebenarnya masa tuh udah satu hal yang sangat penting gitu, itu esensi yang paling mahal sebenarnya. Jadi kalau dibilang
apa yang paling mahal di dunia ini sebenarnya bukan kekayaan, bukan apa, tapi waktu. Karena waktu itu nggak akan pernah balik lagi nih. Tanggal 28 April 2020 jam tadi 9.45 nih sampai 10.45 kita nggak akan pernah balik lagi. Itu akan udah berjalan seperti itu. Benar. Kecuali gue punya lorong waktu ya. Iya. Bisa juga tuh. Kan dia sinetron lorong waktu gelap. Emang iya ya? Iya. Saya suka ketiduran soalnya. Abis tahu saya tidur. Gue mah anak LW gue. LW. Sebel. Saya baru ngikutin udah baru di Para Pencari Tuhan saya. Jauh banget. Ampun. Iya. Oh iya. Betul. Oke, kita doa dulu deh bareng-bareng yuk. Gue membiasakan selalu abis Babi Bu Live kita menutupnya dengan doa. Gue mengucapkan doa untuk lo dan juga untuk semua. Kalian juga nanti boleh mengucapkan doa untuk kalian dan juga untuk kita semua, oke? Iya. Baiklah, jadi terima kasih sekali lagi untuk Haikal dan juga Nay untuk waktu kalian yang sangat amat berharga setelah Haula tidur dan kalian masih mau menyempatkan ngobrol sama kami. Makasih banyak banget ya. Dan semoga pokoknya aku mau berdoa untuk kita berempat, untuk semua yang lagi mendengarkan, 127 orang yang sedang mendengarkan. Semoga kita adalah termasuk golongan orang-orang yang selalu membawa manfaat di muka bumi. Amin. Membawa menjadi saluran berkat untuk banyak orang yang halal, yang berkah, yang tentunya kita mencari rezekinya juga dimudahkan karena jujur kita berempat mungkin itu bisa dibilang membawahi atau bertanggung jawab atas banyak orang di bawah kami. Jadi semoga kita berempat dan juga semua teman-teman yang mendengarkan diberikan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Selalu diberikan semangat yang gak habis, lelah yang tak kunjung datang justru ya, karena kita cuma butuh sehat. Kita butuh sehat dan juga banyak inovasi gitu. Mudahkanlah untuk kita semua. Segala ikhtiar dan tawakal yang kita lakukan dan semua orang yang lakukan di muka bumi ini semoga diberikan jawabannya di bulan suci Ramadan ini. Amin. Semuanya diberikan keringanan, semuanya diberikan yang susah segera diangkat, yang dari terpuruk segera diangkat. Amin. Kalau kalian mau mendoakan diri kalian dan teman-teman apa? Aku dulu ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesenangan, terus diberi kemudahan setiap jalannya, bahagia, karena ketika kita bahagia pasti kita sehat, selalu dekat dengan keluarga insya Allah, terus puasanya lancar, pokoknya aku intinya dipermudah segala urusannya sih, kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kal, gimana Kal? Bang Haikal gimana Bang? Udah doanya udah bagus-bagus, saya aminin aja. Nggak salah dia kalau doa lagi panjang lagi. Tapi saya senang loh, saya belum pernah dipimpin doa olehnya, makanya saya penasaran. Boleh dong dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu diem dulu. Soalnya. Iya makanya, ini juga saja sama, emang agak sama nih mereka ternyata. Silakan, monggo Kal. Kalau mau yang lebih Bang. Terima kasih atas segala nikmat dan rahmat Kau berikan kepada kami. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami telah menjadi pribadi yang banyak mengeluh, kurang bersyukur ya Allah. Padahal nikmat-Mu mana lagi yang bisa kami dustakan ya Allah. Mulai dari kami membuka mata kami di pagi hari, kami bisa menghirup udara ya Allah. Kami bisa menggerakkan kaki kami ya Allah. Masih bisa bangun dari tempat tidur, hingga kami bisa berdiskusi pada malam ini. Ya Allah Robbi, semoga kami termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan dapat berkumpul di akhirat kelak bersama orang-orang yang kami sayangi di surgamu kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sangat amat indah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Kita foto dulu kali berempat yuk. Boleh kita foto. Kita screenshotnya. Baba boleh dibantu mungkin screenshotnya. Iya. Oke, sip. Baiklah. 1, 2. Waktunya istirahat, waktunya kalian bersiap-siap untuk nanti sahur. Semoga kalian, iya betul. Semoga maaf ya kita nggak membuat kami membuat kalian kesiangan. Salam untuk Haula, si cantik solehah, dan semoga kita bisa ketemu lagi di real life. Ketika pandemi salam buat ada jilid kedua ya. Iya. Pokoknya kalian sehat-sehat ya. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.